Al-Quran itu harus dikonfirmasi oleh orang Kristen, ya, supaya mereka mendapatkan peneguhan bahwa Al-Quran benar. Nah, itu yang pertanyaan saya. Kenapa sih mesti minta peneguhan, minta konfirmasi, minta pembenaran? Alkitab harus jadi pembenaran buat keberadaan Al-Quran. Tapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan pengajaran, bahan khotbah di gereja, ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan statement dari Pastor Joshua Tewu, yang mana di dalam videonya Pastor Joshua Tewu menyinggung-nyinggung Al-Quran. Katanya Al-Quran butuh klarifikasi dari Bible. Tetapi di satu sisi, Pastor Joshua Tewu ini pernah membahas juga tentang kesalahan ayat-ayat di dalam Bible sejumlah 6.577 kesalahan ayat Bible yang dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo, dan hal itu dikemukakan, diakui juga oleh Pastor Joshua Tewu bahwa ternyata di dalam Bible banyak kesalahan. Nah teman-teman, tentunya ini adalah statement blunder dari Pastor Joshua Tewu. Mari kita simak videonya. Baik, supaya kita sungguh-sungguh bisa membangun satu kebersamaan di dalam kemanusiaan sesama rakyat Indonesia, membangun negeri ini bersama. Kan indah kalau begitu. Iya, dan sambil saudara yang lain bisa masuk ya, kalau saudara mau bergabung dan kita bisa diskusi. Tapi temanya jangan lari kemana-mana. Kita mau bicara ini ya, tema yang saya sampaikan. Apakah Al-Quran butuh peneguhan, konfirmasi dari Bible? Kalau tidak, nggak sah ya. Karena yang ditunjukkan oleh Zuma dan kawan-kawan dengan Donditan itu seolah-olah Al-Quran itu harus dikonfirmasi oleh orang Kristen, ya, supaya mereka mendapatkan peneguhan bahwa Al-Quran benar. Nah, itu yang pertanyaan saya. Kenapa sih mesti minta peneguhan, minta konfirmasi, minta pembenaran? Alkitab harus jadi pembenaran buat keberadaan Al-Quran, ya. Kenapa mesti begitu? Apa kalian tidak percaya Al-Quran benar pada dirinya sendiri dan tidak butuh peneguhan dari yang lain? Loh, teman-teman yang lain mana nih? Udah masuk, keluar lagi. Beberapa kali seperti itu. Masuk aja bro, kita ngobrol ya. Tapi dengan cara yang bermartabat ya, karena saya kenal bahwa orang-orang Islam mestinya bermartabat gitu ya, bermoral tinggi. Jadi kalau bicara, apalagi di Komal saya, nggak usah pakai bahasa maki-maki atau bahasa yang nggak menunjukkan akhlak seorang ulama yang bermoral. Marilah kita bisa ngobrol dengan baik ya. Jadi nggak usahlah bangun-bangun narasi oten kejang-kejang. Apaan yang kejang-kejang? Ya, nggak ada yang kejang-kejang. Kalian yang kejang-kejang. Kalau kalian nggak kejang-kejang, ya nggak perlu urusin agama orang gitu loh. Ya, kalau kami nggak goyah dengan statement kalian apapun modelnya, ya, kekristenan itu dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi pasti itu langgeng sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ya, dan itu sebabnya ini contoh, saya pribadi jadikan diri saya contoh untuk apa? Saya nggak urusin agama orang, saya nggak urusin agama Hindu, Buddha, Islam, aliran kepercayaan. Bahkan saya duduk bersama-sama dengan mereka dalam situasi dan kondisi tertentu, acara-acara nasional. Waduh, saya sangat akrab dengan semua pemuka agama yang lain. Ya, intinya bisa kita tangkap ya. Ada sebuah statement dari Pastor Joshua Tewu, katanya Al-Quran masih membutuhkan klarifikasi dari Bible untuk pembenaran bahwa memang Al-Quran itu benar. Ketika Pastor Joshua Tewu menyinggung-nyinggung Bang Zuma dan juga Koh Donditan, ya memang seperti itu untuk menjawab Kristen ya. Karena apa? Musuh terbesar umat Kristen adalah ayat-ayat Biblenya sendiri. Tidak perlu seperti Bang Zuma, seperti Koh Donditan menjawab umat Kristen memakai ayat Al-Quran. Tidak perlu, cukup memakai ayat Bible mereka sendiri. Karena apa? Musuh terbesar umat Kristen adalah ayat-ayat Biblenya sendiri. Nah teman-teman, statement dari Pastor Joshua Tewu itu berbanding terbalik dengan statementnya sendiri ketika beberapa waktu yang lalu sempat membahas juga tentang
ada sejumlah 6.577 kesalahan ayat Bible yang dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo seperti ini. Ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantas, apologet Kristen ini banyak pontang-panting ketika diserang oleh apologet Islam soal kesahihan kitab suci Alkitab dan ketidakkonsistenan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab. Termasuk saya juga mengalami banyak serangan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilajukan oleh saudara-saudara Muslim, ya khususnya apologet Islam yang memang serius melakukan semacam gugatan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritik dan memang mendiskreditkan, karena mereka punya berpikir logis bahwa kalau memang itu Alkitab firman Tuhan, masa tidak konsisten sih? Ada ayat-ayat yang bertubrukan satu dengan yang lain, dan kemudian ada ayat-ayat tertentu yang tidak jelas, ya bahkan macam-macam kritikannya. Dan kita ini sebagai penjaga gawang kekristenan, apologet kita, pontang-panting juga untuk menangkis segala macam serangan. Di sini sangat jelas sekali Pastor Joshua Tewu mengakui pontang-panting ya, sebagai penjaga gawang kekristenan pontang-panting ketika mendapatkan pertanyaan dari para apologet Muslim, yang mana secara logis bertanya, kenapa kalau Bible itu adalah firman Tuhan tetapi tidak konsisten ayat-ayatnya? Banyak sekali antara ayat yang satu dengan ayat yang lain bertubrukan dan saling bertentangan. Hal itu diakui oleh Pastor Joshua Tewu sendiri. Bagaimana mungkin dia mau mengkritik Al-Quran sedangkan di dalam Biblenya sendiri banyak kesalahan? Bayangkan 6.577 kesalahan itu dibuktikan oleh Biblikos. Itu nggak main-main loh, saudara. Silakan Anda kunjungi channelnya Biblikos. Di sini saya akan ungkap beberapa hal saja, kajian yang lebih bersifat otokritik terhadap kekristenan kita ini. Dr. Anwar Chen bertanggung jawab. Saya menggugat Dr. Anwar Chen supaya jangan diam. Kalau perlu buat seminar nasional, kumpul berbagai undangan dan undang Biblikos. Suruh mereka bertanggung jawab. Tapi saya pikir barangkali LAI takut berhadapan dengan Biblikos. Saya nggak ngerti ya. Padahal Biblikos itu boleh kata anak bawang, baru kemarin muncul. Ya, bahkan kepakaran Dr. Yonatan Purnomo pun diragukan, khususnya dari kalangan BMPT KKI itu. Mereka mengatakan, wah itu dokter yang baru muncul. Memang betul dia 4 tahun, baru 4 tahun. Dibandingkan dengan banyak dokter teologi di BMPT KKI itu, yang sudah berkarat di dunia teologi, tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan pengajaran, bahan khotbah di gereja, ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Bible yang selama ini dijadikan sebagai bahan pengajaran di gereja, bahan pengajaran kepada umat Kristen, ternyata diakui oleh Pastor Joshua Tewu sendiri mempunyai banyak kesalahan. Ada 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Gile bener Pak, bener-bener gile. Nah, hal itu ketika Pastor Joshua Tewu mengomentari dan ikut mengungkap penemuan dari tokoh Kristen, yaitu Dr. Yonatan Purnomo, yang telah membongkar adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, sangat blunder sekali ya statement dari Pastor Joshua Tewu. Alih-alih ingin mengkritik Al-Quran, mengatakan Al-Quran butuh pembenaran, butuh klarifikasi dari Bible, tetapi di sisi yang lain Pastor Joshua Tewu sendiri mengakui banyak sekali kesalahan-kesalahan ayat di dalam Biblenya sendiri. Ada 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Demikian teman-teman blunder dari Pastor Joshua Tewu. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.